Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya bisa ketemu teman-teman semua dan berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan masak memasak orderan aku. Untuk orderan kali ini totalnya ada di 240 porsi. Nah, jadi satu hari sebelum kita masak orderan aku udah prepare sama Mama Arfa untuk lipet-lipet boxnya ya teman-teman. Lanjut juga kita ada kupas-kupas bawang dan juga prepare yang lainnya. Jadi memang seperti ini kebiasaan aku kalau dapat orderan yang lumayan banyak. Jangan langsung dikerjakan satu hari full karena itu bakalan bikin capek banget di badan kita. Oke, ini selesai sore, lanjut ini di jam setengah 2 malam. Ini aku mulai berangkat belanja. Nah, harusnya aku belanja cuma sama suamiku, tapi di sini Mama Arfa kepengen ikut belanja nemenin aku. Kalau belanja di pasar Cikarang kayak gini masih tengah malam, biasanya aku belanjanya itu di belakang SGC-nya PAS ya teman-teman, bukan di pasar tumpah. Karena kalau di pasar tumpah itu biasanya dia beroperasi di sekitaran jam setengah 4 subuh sampai jam 7 pagi. Kalau aku belanja di pasar Cikarang sini, aku tuh udah punya langganan para pedagang. Jadi biasanya kalau aku mau belanja keperluan aku tinggal pesen aja. Sekalian lewat aku pesen minta disiapin ini sekian kilo, nanti aku tinggal lagi untuk cari belanjaan yang lain kayak gitu. Nah, ini jangan heran ya kenapa kalau pasar itu selalu becek ya emang kayak gini, mau hujan mau enggak, pasar tradisional selalu seperti ini kecuali kalau pasar bersih. Nah, kayak sekarang ini ada Om Mursid, ini adalah langganan sayur mayur aku. Ini aku mau belanja untuk timun, terus juga belanja sawi, ada juga tomat. Nah, ini untuk tomatnya asli cantik-cantik banget dan kalau mau dibuat bikin tambahan sambal ini bagus banget nanti hasil akhirnya. Oke, aku mau sedikit spill tentang harga-harga perbumbuan ataupun sayur mayur. Untuk tomat yang aku beli ini per kilo harganya kena di Rp10.000. Tapi kalau kita bisa nawarnya ini dapat kok 8.000 teman-teman. Oke, ada juga ini belanjaan yang lainnya. Mama Arfa sekalian dia belanja untuk kentang juga, beli wortel dan untuk sawinya. Nah, ini untuk belanjaan semua aku tinggal dulu, aku titipin di sini karena berat ya. Nanti aku bakal keliling lagi untuk belanja bahan yang lainnya. Sekarang kita melipir agak maju sedikit, ini ada langganan juga. Ini ada Om Panji namanya. Jadi dia tuh jualan bumbon dapur atau bumbu-bumbu dapur. Biasanya kalau aku belanja di sini aku minta 20.000 bumbu campur komplit gitu ya. Langsung aku tinggal juga. Aku sekarang belanja untuk tahu. Biasanya langganan tahu aku tuh di sini namanya Bang Herman. Jadi tahunya itu menurut aku dia lembut, tahu Bandungnya tuh bagus, harganya juga murah, perbungkusnya hanya 6 ribuan aja. Oke, di seberangnya bakul tahu atau Bang Herman tadi, ini kita beli cabe. Tips dari aku kalau mau pilih cabe galak cari yang seperti ini. Cari yang cabe galaknya itu agak panjang-panjang dan juga warnanya masih glowing, enggak gendut-gendut gitu teman-teman. Jadi nanti cabenya beneran pedes. Kalau cabe galak tapi dia bulat-bulat kayak apa ya? Kayak gendut gitu biasanya dia pedesnya itu kurang. Oke ya, tahu udah selesai, cabai udah, sekarang kita melipir ke tukang ayam. Sebenarnya aku udah pesen ayam dari pas pertama datang tadi, tapi karena kurang jadi kita masih nunggu. Nah, untuk tukang ayamnya sendiri ini namanya juga sama Bang Herman. Nah, untuk updatean harga ayam aku belinya paha pentungan ya teman-teman, itu per kilonya kena di 42.000. Lanjut ini juga aku karena tadi udah terlanjur lewat dan gak enak kalau nggak dibeli, ini juga langganan aku. Kita beli bumbu dapur juga, beli 20.000 minta campur dan dikasih bonus salam sereh lagi teman-teman. Jadi kalau semisal kalian tuh udah biasa belanja di pasar, enak banget kalau udah punya langganan bakul kayak gini ya. Oke, ini mampir karena Mama Arfa kepengen beli kikil, jadi ya udah kita mampir dulu. Harga per setengah kilonya itu 10 ribuan aja. Lanjut kita turun ke bawah karena tadi tuh di atas ya. Ini turun ke bawah aku nyari tambah tahu karena tadi di Bang Herman itu aku dapat tahunya cuma 11 bungkus sedangkan aku masih kurang 5 bungkus lagi. Jadi ya udah kita beli tahu di sini aja. Dan
Lanjut, ini aku beli tempe juga seperti biasa, tempe yang aku pakai dan langganan aku itu adalah Ratunya Tempe. Untuk harganya per biji itu kena di 4.000, tapi ini menurut aku tempe yang paling the best yang pernah aku temuin selama di Cikarang, karena dia tuh enggak hancur dan juga untuk kedelainya dia tuh padet banget. Nah, ini udah selesai semua untuk belanjaannya, aku lanjut pulang. Nah, sampai rumah itu aku sekitaran di jam setengah 5 pagi ya teman-teman, kita istirahat dulu dan mulai lagi ini sekitaran jam 3 sore. Jadi dari pagi itu aku sama Mama Arfa istirahat dulu, Mama Arfa juga ngurus keluarganya dulu, masak dan juga nyiapin makan untuk keluarganya. Kita mulai lagi itu sore di jam 3. Aku tuh sebenarnya udah prepare ngalusin bumbu ini sekitaran abis duhur ya teman-teman, tapi aku nggak record karena untuk bumbu ungkep ayam bakar sendiri aku udah sering banget bikin videonya. Nanti untuk komposisi bahannya aku bakal tulis di kolom deskripsi. Nah, tips dari aku saat kalian gongso bumbu ini karena kita ngalusinnya pakai air, kita bisa kasih tambah garam kasar sedikit supaya kadar airnya cepat berkurang. Nah, untuk masak pesanan kali ini aku di teras ya teman-teman, tenang aja, ini teras udah aku cuci, udah aku sikat, udah aku kosrek pokoknya sampai bersih ya. Nah, kenapa aku masaknya di teras? Karena pertama, biar yang kotor itu hanya satu tempat ini aja. Jujur kalau aku, masak di dapur plus di teras kayak gini tuh capek banget bersihinnya, 2 kan ya, 2 tempat teman-teman. Jadi aku inisiatif masak di teras kayak gini aja. Untuk kompornya semua udah aku prepare, bawah kompor aku ganjel pakai herbal supaya dia uap panasnya itu nggak begitu panas gitu ya kalau kita kasih alas di bawah kayak gini. Nah, untuk masaknya sendiri di sini aku pasrahin untuk ngungkep ayam, Mama Arfa aku pasrahin ngungkep ayam karena dia juga kepengen belajar. Jadi ya udah. Nah, di kompor samping sini aku sambil goreng bahan-bahan untuk bikin sambal. Seperti biasa, sambalnya itu semua bahan kita goreng masing-masing seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan juga tomat. Nah, kebetulan untuk pesanan nasi bo kali ini minta sambalnya sama kayak yang dipesan minggu kemarin. Katanya minta semua menunya itu sama teman-teman, jadi ya udah kita, jalanin aja sesuai request customer. Oke, ini makin sore karena banyak tetangga aku yang pada nengok kalau aku lagi masak di teras, jadi alhamdulillah ada tetangga yang tiba-tiba datang terus mau bantuin. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman aktivitas aku, dan untuk ngungkep ayamnya sendiri ini aku 2 kali ngungkep ya, biar nanti ayamnya nggak mudah hancur dan juga matangnya merata. Nah, ini sekarang aku lanjut goreng cabe. Yang aku goreng sekarang ini adalah cabe dari lebihan minggu kemarin yang aku masukin ke dalam freezer. Jadi, kondisi cabe ini tuh beku ya teman-teman, langsung kita goreng aja. Karena cabe ini kurang nanti bakal aku kasih tambah cabe yang aku baru beli semalam tadi. Oke teman-teman, sambil aku masak-masak, jangan lupa teman-teman pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Sejujurnya aku tuh seneng banget kalau ada yang selalu repeat order dengan hasil masakan aku dan cateringan kecil-kecilan aku seperti ini. Aku seneng banget karena di dapur aku di rumah yang kecil seperti ini aku masih bisa produktif dan makanan aku disukain banyak orang, itu aku juga seneng banget. Dan semoga setiap video yang aku share ke teman-teman seperti ini bisa jadi inspirasi teman-teman juga, baik itu untuk dikonsumsi pribadi, baik untuk jualan ataupun kalian yang mau ada acara bisa masak sendiri. Semua tips and trick semuanya udah aku kasih tahu tentang permasakan dalam jumlah porsi yang banyak. Bila mana teman-teman kepengen banget nyobain masakan yang aku bikin, ya, boleh banget teman-teman scroll-scroll aja semua menu-menu dari harga 10 ribuan sampai 35.000 yang biasa aku jual. Udah aku bikin videonya semua, teman-teman tinggal ikutin aja step by stepnya. Insya Allah semoga masakan yang kita buat itu disukai banyak orang. Oke, kurang lebih kayak gini nih hasil dari ungkepan ayam kita. Kalau aku sejujurnya ya teman-teman lebih suka ngungkep ayam bakar itu pakai langsung bumbu kecap kayak gini. Jadi nanti pas dibakarnya itu dia bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk pesanan kali ini datang lagi dari Pemda ya teman-teman. Jadi beliau
repeat order lagi dengan menu dan harga yang sama seperti minggu kemarin, yaitu nasi ayam bakar dengan harga jual 23 ribuan. Jadi sekarang kita bakal buatin dan nanti bakal kita kirim untuk acara seminar di sekolah SMA. Jujur sebenarnya tuh kalau dapat orderan pagi kayak gini tuh agak pak-pik-pek ya teman-teman, apalagi masaknya itu kita harus begadang, nggak tidur, itu yang pasti bikin turun konsentrasi kita ya. Tapi sebisa mungkin di sini aku, atur sebagaimana mungkin jam istirahat aku biar nanti pas tengah malam masak itu aku nggak terlalu ngantuk dan nggak terlalu lemes. Contohnya seperti ini. Jadi saat kita selesai pulang belanja itu ayamnya usahakan udah dicuci bersih terlebih dahulu, setelah itu ditiriskan, lanjut masukin ke dalam freezer. Kalau belum langsung diolah ya teman-teman, karena aku tinggal tidur dulu dari jam 10 sampai habis duhur itu aku tidur kan. Jadi habis asar itu baru aku turunin dari freezer dan ini kita ungkep di jam 5 sore. Nah, setelah diungkap kayak gitu, kalian kalau untuk konsumsi pribadi bisa banget disimpan di dalam freezer, tapi kalau untuk langsung dibakar kayak aku nanti tengah malam, kalian bisa disimpannya di dalam kulkas aja. Oke lanjut, sekarang aku mengungkep tahu dan tempe. Untuk bumbunya aku menggunakan, bumbu ungkep ayam yang udah aku halusin tadi ya, sebelum kita masukin ayam kan tadi udah aku kurangin sedikit ya. Jadi menggunakan bumbu ungkep ayam kayak gini, rasanya tuh enak, gurih banget, meresap sampai ke dalam teman-teman. Setelah tahu lanjut ini ngungkep tempe juga. Setelah tahu dan tempe selesai, aku mau goreng untuk sambelnya. Nah, semua bahan sambel ini udah aku halusin. Sekarang tinggal kita kasih bumbu aja, garam, MSG dan juga gula pasir plus gula merah. Jangan lupa juga dikasih daun jeruk. Karena kita tidak menggunakan terasi, jadi di sini untuk sambelnya kasih tambah daun jeruk yang batang bagian tengahnya itu dibuang supaya nanti sambalnya tidak ada rasa pahit. Tips dari aku kalau kalian mau bikin sambal juga, usahakan jangan menggunakan bumbu penyedap rasa apapun. Jadi cukup pakai garam, MSG, gula merah dan gula pasir. Udah cukup itu aja. Dan dimasak sampai tanak dan pecah minyak. Oke lanjut, ini tadi sambal tuh aku selesai di habis maghrib ya teman-teman. Ini aku lanjut di jam setengah 2 malam. Ini aku mau ngeracik untuk bumbu olesan ayam bakar. Jadi bumbu bekas ungkepannya itu aku biarin dulu, nanti dia makin lama makin mengental. Dikasih tambah margarin, kecap manis, saus tomat, saus cabe. Kalau mau dikasih tambah madu juga boleh ya teman-teman. Kalau semisal kalian mau ditambah kecap manis aja sama margarin juga boleh. Nah, tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Untuk rasa sama-sama enak. Kalau dikasih saus cabe dia berarti ada rasa pedes-pedesnya sedikit. Oke, ini untuk manggangnya seperti biasa aku pakai grill pan aja. Ini juga cepat kok teman-teman. Dan jangan lupa saat manggang seperti ini kalian sambil dioles-oles pakai bumbu olesannya juga ya. Kalau aku biasanya sampai 2-3 kali oles supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, sambil manggang ini aku juga masak nasi. Jadi di yang ukuran 50 itu aku lagi ngukus beras, yang di kompor sampingnya ini aku lagi ngerebus air. Pokoknya kalau lagi dapat orderan kayak gini biasanya aku main kompor itu 3 langsung jalan nyala semua teman-teman. Ini ayam bakarnya udah mateng, lanjut sebelum ayamnya ditaruh lagi di grill pan ini, kalau semisal ada gosong-gosongnya di grill pan, kalian bersihin dulu ya teman-teman. Sambil nunggu manggang, ini biar bumbunya makin meresap, kalian bisa masukin ayamnya sebelum dibakar itu ke dalam bumbu. Jadi biarin kayak kita marinasi lagi gitu ya teman-teman. Nanti bumbunya makin meresap dan lebih enak. Nah, kurang lebih aku kalau lagi masak penampakannya seperti ini. Nah, di sini adik aku lagi bungkus-bungkus untuk sambal. Usahakan saat kita ngebungkus sambalnya seperti ini, baik menggunakan cup sambal maupun menggunakan plastik, usahakan sambalnya itu sudah dalam kondisi dingin. Jangan hangat-hangat juga, karena nanti kalau hangat-hangat mengakibatkan sambalnya itu jadi cepat basi. Lanjut, sekarang ini aku bakal nyiram untuk nasinya.
Untuk berasnya sendiri tadi udah aku masukin ke dalam dandang atau langseng ini. Usahakan saat berasnya itu dimasukin airnya sudah dalam kondisi mendidih. Setelah itu ditutup biarin 15 menit baru kita siram menggunakan air panas mendidih. Kalau ada yang nanya Mbak airnya seberapa? Kurang lebih 5 cm di atas permukaan beras. Kalau udah ini tinggal kita tutup lagi dan kita tunggu selama 30 menit. Untuk tutupnya jangan dibuka-buka dan jangan juga diaduk. Sambil masak nasi di kompor samping ini aku goreng tahu ya teman-teman. Nah kurang lebih kayak gini. Jadi untuk ayamnya tadi udah selesai kita panggang. Lanjut ini di sekitaran jam 4 subuh aku udah goreng tahu sama tempenya. Nah setelah 30 menit sekarang kita bakal aduk untuk nasinya. Di step yang ini teman-teman jangan lupa sambil diicip nasinya itu kurang air atau tidak. Kalau semisal nasinya ngeletis atau masih keras dan kurang air, kalian bisa kasih tambah air sedikit dan dikukus lagi 5 menit. Setelah itu tinggal kita angkat aja. Nah ini untuk nasinya udah matang semua. Untuk kapasitas nasi yang aku masak ini langsung 10 kilo nasi ya teman-teman. Karena aku habis beli langsung baru ini kapasitasnya ada di 10 kilo. Kalau teman-teman bingung 10 kilo itu berapa liter Mbak? Kira-kira ada di 13 liter. Kalau udah nasinya tinggal kita angkat aja dan aku lanjut untuk masak nasi lagi. Nah, kalau ada yang nanya Mbak, kira-kira 10 kilo beras itu dapat berapa porsi nasi? Untuk patokannya 1 kilo beras itu kita bisa dapat kurang lebih 12 bungkus nasi ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin tinggal dikalikan aja. Nah, untuk nasi, tahu, tempe semuanya udah selesai ya. Kita bungkus-bungkusin juga. Daun selada juga udah kita cuci dari subuh tadi dan udah kita keringin pakai salad spinner. Ini untuk ayam bakarnya juga udah matang. Lanjut untuk pengemasan, di sini aku menggunakan box ukuran 18 kali 18 pakai mika yang sekat 4. Untuk mikanya ini aku mix, ada yang mika bening, ada juga yang mika putih susu. Karena aku ngabisin mika yang putih bening ini dulu ya teman-teman. Jangan lupa juga dikasih tambah sendok makan. Nah, kalau ada yang nanya Mbak, kira-kira paha pentung itu per kilonya diisi berapa gitu ya. Untuk paha 1 kilo ini isinya ada di 9 potong ya teman-teman. Jadi ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kita lanjut, ini karena aku diburu waktu jadi pas packing aku nggak bikin video ya teman-teman, mohon maaf banget. Karena ini diburu waktu, jam setengah 8 harus udah sampai di lokasi. Nah ini aku berangkat start dari rumah itu jam 6 pagi, sampai sana jam 7 lewat 10. Karena untuk perjalanan dari rumah aku Cikarang Selatan ke SMA 1 Cikarang Utara itu lumayan jauh, ada di 1 jam 12 menit. Apalagi ini tuh pas nganternya berbarengan sama orang berangkat kerja dan juga anak-anak berangkat sekolah. Jadi kita usahakan berangkat 2 jam sebelum sampai sana lah gitu ya teman-teman. Kebetulan ini ada pak suami aku karena dia masuk shift 2 ya. Jadi pulangnya tengah malam dan pagi hari ada di rumah, jadi beliau bisa nganter. Tapi kalau semisal nggak ada pak suami, biasanya aku kirim pakai Lalamove ataupun Gokar. Untuk biaya kirimnya itu beda dari harga nasi perboknya ya teman-teman. Jadi harga nasi perbok belum termasuk ongkos kirim. Nah, gimana cara menentukan ongkos kirim? Biasanya aku samakan dengan harga di aplikasi Lalamove atau di Gokar seperti itu. Untuk pesanan kali ini tuh katanya untuk seminar yang berlokasi di sekolahan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini udah sampai Pilar, tepatnya di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Nah ini aku pas masuk sini tuh Masya Allah seketika langsung kangen sama sekolah SMA dulu. Tapi demi apa ya, ini sekolahan gede banget teman-teman. Sekolahanku aja SMA-nya dulu nggak segede ini, tapi ini tuh luas banget Masya Allah. Siapa tahu teman-teman anaknya ada yang sekolah di sini ataupun ada yang alumni sini, coba nih pada masih inget nggak sama guru-gurunya? Jujur aku tuh seneng banget kalau ada customer yang balik order lagi ke kita ataupun repeat order. Itu tuh rasanya seneng banget, suatu kebanggaan juga karena masakan kita tuh diterima dan disukain banyak orang. Itu tuh suatu kebanggaan juga. Jadi kalau semisal kalian udah punya customer pelanggan tetap, jangan sampai dikecewain. Oke ya, ini gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!